Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan belajar ya, alangkah baiknya jika berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kan kita belajar tentang house person, ya kan? Sekarang Saya akan sedikit membahas tentang sesuatu yang pasti kalian pernah kalian alami atau bahkan sering kalian alami, atau bisa jadi hal ini itu sudah menjadi kebiasaan kalian dalam sehari-hari. Apakah itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya mau tanya di kelas IPA 3, menyontek itu apa sih? Siap budaya. Ya, turun. terus yang kedua Berbagi. Iya. berbagi. Bu, dapat pahala. Saya Dewa. Bu. Apa jawab? Bu, persaudaraan. Hah? Persaudaraan. Bagi, Bu. Menyalin dong, menyalin. Menyalin saudara. Apa lagi? Dapat pahala. Oh iya, dosa. Kabur Tuhan. Dosa. Bu, kabur Tuhan. Kabur Tuhan. Sekarang ada yang menyalin kan dulu. Pahala. Dapat pahala. Dapat apa sih yang ada hubungannya nih? Kehidupan. Kehidupan. Apalagi kehidupan. Nggak bisa hidup kita nggak menyontek. Iya. Kalian ya, mencontek itu adalah budaya. Mencontek itu adalah berbagi. Ya dilihat dulu berbaginya. Apa kalau berbagi sedekah gitu ya? Berbagi, Bu. Ya dapat pahala. Mencontek itu menyalin, mengkopi ini sama aja. Kebutuhan, nilai yang bagus. Nah, jadi ya, mencontek itu adalah suatu tindakan yang tidak jujur, suatu perbuatan yang tidak jujur ya, tapi dilakukan dengan sadar. Kalian kalau mencontek sadar nggak? Jadi kalian pas mencontek cara kalian gimana? Jadi mencontek itu adalah suatu perbuatan yang tidak jujur, yang dilakukan secara sadar demi untuk kepentingan pribadi, tanpa melihat suatu perbuatan itu adil atau tidak. Kalian kalau misalnya dicontek oleh teman kalian di sebelah, terus teman kalian yang contek itu dapat nilai bagus, kalian nilainya lebih rendah, kalian apa yang kalian rasakan? Enak aja. Sakit hati atau merasa udah adil? Nilai bagus. Ini satu kelas ada berapa siswa? Saya mau ini satu kelas bikin kelompok. Dalam satu kelompok itu terdapat 5 anggota. Siapa lagi satu ini? Enggak boleh. Silakan dibentuk.
diskusikan dengan kelompok Anda ya. Kira-kira penyebab dari mencontek itu apa? Kemudian akibat dari perbuatan mencontek itu apa? Dan bagaimana kalian menanganinya? Solusinya kira-kira apa yang tepat? Ya. Yang belakang sana dengar kan? Saya beri opini. Penyebabnya apa aja? Bisa dari diri sendiri, bisa dari guru, bisa dari lingkungan. Nah, itu kalian bisa sebutkan satu persatu. Karena bergaul sama teman yang kurang Akibatnya apa jika kalian memiliki kebiasaan mencontek? Setelah itu kira-kira solusinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama, penyebab menyontek. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Yang kedua, malas berpikir. Yang ketiga, tidak yakin dengan kemampuannya. Yang keempat, pergaulan yang kurang baik. Yang kelima, tidak niat dalam mengikuti pelajaran. Akibat menyontek. Yang pertama, sulit untuk berkembang. Yang kedua, tidak percaya diri. Yang ketiga, malas belajar. Solusinya gimana? Solusinya menjauhi pergaulan yang kurang baik. Rajin belajar, jangan sering bergantung kepada orang lain. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang maju? Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan yang kelima, malas berpikir. Akibat menyontek. Yang pertama adalah kita ingin berusaha sendiri, ketergantungan kepada orang lain, jadi malas untuk belajar. Dan yang terakhir, mendapatkan nilai bagus namun tidak memahami materi. Solusinya menyontek adalah pertama, mengatur waktu untuk belajar dan bermain. Kedua, memahami materi yang diberikan di sekolah maupun diulang kembali di rumah. Yang ketiga, mengubah sikap dan memilih teman yang rajin untuk belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di sini akan mempresentasikan kelompok saya kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya kelompok 3. Ya, akibat menyontek. 1. Penyebabnya karena tidak tahu menjawab apa sehingga menyontek dari nyontek teman. Yang kedua, karena tidak belajar. Yang ketiga, karena kadang tidak memahami pembelajaran. Yang keempat, malas berpikir. Yang kelima, ragu dengan jawaban diri sendiri. Akibatnya, dosa makin banyak. Tergantungan pada jawaban teman, pemalas, semakin bodoh. Pengetahuan kita semakin berkurang. Solusinya, belajar dengan giat. Yang kedua, mempunyai semangat belajar yang tinggi. Dan ketiga, ingat dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok sini, siapa yang maju? Juni. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Penyebabnya 1. Bentar, emang suaranya gitu kan? Enggak. Enggak, lanjut. Ayo dalam 3 benar. Masuk kagak pasti. Emang kagak mau sih. Sudah, dilanjut, silakan dilanjut. Yang pertama tidak belajar, yang kedua malas, 3 tidak mengerti, 4 ingin nilai bagus, 5 tak yakin dengan jawaban sendiri, 6 beda bidang dalam kemampuan, 7 teman menawari, 8 tidak menyukai guru tersebut membuat malas belajar, 9 tidak menyukai pelajaran tersebut, 10 keinginan. Akibatnya karena melihat hasil bukan kejujuran. Yang ketiga bergantung kepada orang lain. Yang keempat mata menjadi jeli. Yang kelima membuat tangan berotot. Yang keenam ingat mati. Ingat dosa. Kayak jadi nyontek. Ya. Solusinya hargai kejujuran bukan hasil. Yang kedua, cintai guru sebelum pelajarannya. 3, pelajari dengan dan tidak membosankan. Yang keempat, adanya keyakinan. Yang kelima, semangat dan terus berusaha. Terima kasih. Itu aja yang saya dari kelompok saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok terakhir. Cintai usul kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantel. Jadi, saya di sini mewakili dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang penyebab mencontek, terus akibatnya dan solusi agar tidak mencontek lagi. Yang pertama, penyebab mencontek yaitu 1. Malas berpikir atau belajar. Yang kedua, karena kepepet.
Yang ketiga, tidak yakin dengan jawaban sendiri. Yang keempat, kurang paham dengan penjelasan guru. Terus akibatnya tidak mengerti dengan materi yang dijelaskan. Yang kedua, nilainya menjadi bagus. Karena itu menurut pengalaman salah satu dari kelompok kami. Jadi yang ketiga, menjadi pemalas atau otaknya tumpul. Yang keempat, otak akan selalu terpikir ingin mencontek. Solusinya agar tidak mencontek lagi, yaitu percaya dengan jawaban sendiri, berusaha mencoba mengerjakannya sendiri, membuat kelompok belajar, aktif bertanya kepada guru jika tidak paham, meminta ajarkan teman yang sudah mengerti. Jadi kata-kata mutiara kami adalah sesungguhnya kebenaran itu lebih indah dari kebohongan. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalian masing-masing kelompok sudah tahu kan ya penyebabnya apa, terus akibatnya itu seperti apa ya, kemudian solusinya juga seperti apa. Harapannya di sini yang kalian masih memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya bisa diminimalisir, setidaknya dikurangi. Nanti kalau saya sudah dikurangi itu akan menjadi kebiasaan dan tidak membudaya. Jadi bisa disimpulkan penyebabnya adalah yang pertama dari dalam diri sendiri apa? Ketiga, Saya percaya diri, saya tidak percaya lagi. seorang individu yang memiliki kebiasaan menyontek, tapi dia tidak percaya diri dengan kemampuannya. Ya, betul kan? Dia nggak percaya diri dengan jawabannya. Dia takut jawabannya itu salah, takut nilainya jelek. Dia lebih percaya dengan temannya. Padahal belum tentu kan tugas temannya itu dapat 100. Ya kan? Tapi tetap aja dicontek. Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, malah 3, 6, 9 tepuk tangan, 1, nanti 2. Atau bisa jadi 3, 6, 9 tepuk tangan, 1, 2, 3, Juni. pop. Sudah ya, saya coba ya. Tepuk tangan 20 kali. Ingat 3, 6, 9 peripatannya 3 sama yang ada 3-nya. Ya, kita coba ya. Ini, nanti dari sini. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. 1, 2. Ini balik. 4. 5, 7, 8. Oh. Bisa ada orang di sini. Loh, ya. Oh iya iya. Jadi kalau misalnya nanti salah, nanti kita bingung. Jadi kalau misalnya ada yang salah, nanti kita bilang dadah. Ingat kan urutannya kan saya acak nanti ya. Ini saya acak ya. 3, 6, 9 tepuk tangan. 3, 6, 9 tepuk tangan. Putri 1. Kemana? 1. Kemana? 1. Ya. 2. Sekalian. Ya, apa sih?
Ada tadi nilai 14. Kan? Nih. Kamu. Lanjut, mana boy? Saya. Ayo. Sekali lagi ya, nanti yang di depan ini ada Kalian 14 begini. 14. Aku lagi yang 14. Oh, dadah. Guys. 1. Putri. 14. Salah. Sudah cewek sama cewek. Ayo, yang satunya tapi saya bundar, yang satunya kakak tua. Tadi. Diem ya, yang lain diem ya. Ya. Tapi saya bundar. 1, 2, 1, 2, 3. Ya. Ayo. Hitungan ya. Ini lebih terang lah. Guru kakak tua. Cepat, Lin. Diem. Ayo, 1, 2, 3. Wih, guys, kamu lupa. Sudah. Ini guru kakak tua. Ini mah. Bukan gue ini. Kakak tua tapi saya bundar. Ayo. Burung bapak tua Diam. sudah ribut kulitnya. 1, 2, 3. Topi saya luar. Ayo, Bundar topi saya. Ulang. Sampai benar. Lagi. 1, 2, 3. Burung saya luar. Tinggali geseran. Kalau sudah luar. Tinggal suara. Sudah ya. Sudah ya. Karena waktunya juga mau nyanyi terus, tadi disuruh nyanyi nggak mau. Nah, karena waktunya sudah mau habis ya, saya berharap tadi diskusi yang sudah kalian lakukan tadi itu bermanfaat bagi kalian ya.